Hari ini kita akan memberikan topik yang penting dan saya mengajak Anda memperhatikan dua ayat yang akan kita baca di awal. Yang pertama dari Mazmur 99 ayat 4. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Raja yang kuat, yang mencintai hukum, Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Ayat berikutnya dari kitab Yesaya, kita akan baca satu ayat juga. 1, 2, 3. Sebab Tuhan ialah hakim kita. Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita. Tuhan ialah Raja kita. Dia akan menyelamatkan kita. Pada abad 13 ada seorang tokoh di Skotlandia namanya William Wallace. Dan kisah dia sudah difilmkan menjadi kisah berdasarkan kisah nyata berjudul Braveheart. Ya, saya nonton film kisah nyata semacam ini dan ini memenangkan 5 Oscar ya. Jadi William Wallace ini adalah seorang pemuda di Skotlandia yang tidak rela wilayahnya dijajah oleh kerajaan Inggris. Nah, kerajaan Inggris kerajaan yang besar sekali. Melawan kerajaan Inggris bukan hal yang mudah dan ternyata memang dia mengalami kekalahan. Dan kekalahannya ini menjadikan fatal karena dia dihukum oleh kerajaan Inggris. Dia dihukum mati. Nah, saudara-saudara, penghukuman ini tanpa melalui proses pengadilan. Penghukuman ini semata-mata melampiaskan apa yang menjadi keinginan penguasa, yaitu Raja Inggris. Sehingga waktu nonton film itu di akhir, ini menjadikan kita merasa sayang sekali. Seorang pemuda yang berani, yang bisa berdampak besar, sebenarnya diajak aja negosiasi sama kerajaan Inggris ya. Tapi dia bunuh dan ini menjadikan akhir dari kisah dia. Nah, peristiwa semacam ini membuat kita terfikir. Ini bentuk yang tidak beres di dalam dunia. Ketidakadilan dan ketidakberesan dalam dunia. Nah, ini menjadikan kita bertanya-tanya. Begitu banyak ketidakadilan, ketidakberesan, dan seolah-olah Tuhan juga tidak bertindak. Jadi di mana sebenarnya keadilan Tuhan? Jangankan peristiwa yang dialami William Wallace. Apa yang ada di Alkitab pun beberapa dan banyak peraturan, larangan, perintah juga tidak ditaati manusia dan sepertinya terus berlangsung dan sepertinya tidak terjadi apa-apa. Sehingga apakah Tuhan tetap adil melaksanakan hukum-hukumnya? Apakah Tuhan tetap berdaulat? Lalu bagaimana kita menyikapinya? Apakah Tuhan tetap bergerak dan membereskan situasi ini atau sepertinya diam saja? Nah, saudara-saudara, pemikiran tentang keadilan Allah, pemikiran tentang bagaimana respon Allah, pemikiran tentang begitu banyak ketidakberesan, ketidakadilan, ini membuat kita berpikir bahwa topik mengenai keadilan, panggilan, dan bagaimana pemikiran Louis Berkowitz menjadi sesuatu yang penting. Jadi sepanjang sejarah itu orang juga berpikir banyak hal yang tidak sesuai dengan hati nurani atau ketidakadilan atau keadilan. Harusnya bagaimana menilai situasi ini? Maka muncullah filsuf-filsuf, muncullah teolog-teolog, muncullah pendapat-pendapat. Nah, salah satu tokoh yang kita pelajari adalah Louis Berkowitz ini. Nah, waktu kita baca beberapa ayat di Alkitab, kita menemukan dua kenyataan penting yang akan membuat kita memiliki sikap tepat di dalam menilai ketidakadilan atau keadilan di dalam kaitan dengan Allah, lalu kita memiliki bijaksana di dalam pikiran kita. Nah, yang pertama kita akan perhatikan dari Yesaya 33 ayat 22. Ya. Saya akan bacakan. Sebab Tuhan ialah hakim kita. Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita. Tuhan ialah Raja kita. Dia akan menyelamatkan kita. Nah, ini kenyataan pertama. Tuhan adalah hakim. Tuhan adalah hakim. Saudara-saudara, ada satu buku ditulis semacam ini judulnya. How dare you judge us, God?
Bagaimana engkau begitu berani menghakimi kita? Engkau itu siapa? Seolah-olah mempertanyakan itu. Kok bisa-bisanya Tuhan menghakimi kita? Jadi Allah ya Allah lah. Yang maha kasih bolehlah. Maha bijaksana bolehlah. Maha kuasa bolehlah. Kok berani-beraninya menghakimi kita? Saya pernah menyaksikan dialog di suatu konten YouTube. Ada orang non-Kristen mempertanyakan iman orang Kristen. Kamu percayalah? Orang Kristen bahwa, iya. Allahmu menyatakan hukum? Iya. Ngapain Allahmu harus melarang-larang saya? Saya tidak percaya agamamu. Kenapa saya harus ikut agamamu atau ikut aturanmu? Wah, ini membuat orang Kristen itu bingung. Nah, saudara-saudara, nanti kita akan pikirkan bagaimana merespon ini. Saudara-saudara, di dalam Alkitab, Allah adalah Bapa atau pencipta. Betulkah? Benar sekali. Dia pencipta dari kekal. Allah adalah Bapa. Benarkah? Benar sekali. Dia Bapa dari kekal. Tetapi ada satu karakteristik Allah yang tidak selalu orang ngeh, yaitu Allah adalah hakim. Dia adalah hakim. Sebagai hakim alam semesta dari kekal, dia berhak menyatakan hukum-hukumnya, dia berhak menyatakan standarnya, dia berhak menyatakan ketentuannya, dia berhak menyatakan norma-normanya. Karena Allah adalah hakim. Bukan hanya Bapa, bukan hanya pencipta, dia adalah hakim. Nah, karena dia hakim, dia berhak menentukan hukumnya, maka dia membuat hukum tertulis. Seperti misalnya kita kenal sebagai hukum Musa. Ditulis satu persatu dan 10 hukum itu ditetapkan menjadi ketentuan untuk seluruh dunia. Ini harus diikuti. Nah, saudara, bagaimana dengan mereka yang tidak sempat baca hukum Taurat? Tuhan sebagai hakim bukan hanya menulis di loh batu, dia juga menulis di hati manusia. Saya bacakan, sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka. Jadi saudara, orang sekalipun tidak kenal hukum Taurat, waktu membunuh orang lain, seperti ada semacam kesadaran. Jangan bunuh orang lain. Jangan menipu. Jangan iri. Ada semacam isyarat dari hatinya untuk tidak melakukan itu. Karena Tuhan sebagai hakim memiliki hak untuk menulis hukum-hukumnya, standarnya di hati manusia. Jikalau manusia tidak mendapatkan hukum yang tertulis di hati manusia, mungkin manusia bisa liar dan sangat berhati jahat. Di dalam kitab Ulangan disebutkan, firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Siapa yang bisa melakukan ini? Allah yang pencipta, sekaligus Allah hakim, dan Allah yang maha kuasa, dan dia menulis ketentuan ini. Nah saudara, kenapa saya tadi singgung William Wallace? Kalau Anda pergi ke Skotlandia, Anda akan menemukan patung William Wallace. Nah kenapa saya singgung William Wallace? William Wallace pada waktu dia divonis untuk dimatikan, adegan film itu menunjukkan bagaimana dia tidak mau minta maaf kepada kerajaan Inggris, karena kerajaan Inggris bersalah menindas Skotlandia. Jadi dia pikir dia wajar untuk menentang Inggris. Dan saya pikir itu akhir dan sudah. Tapi waktu saya tidak sengaja menemukan di YouTube, benarkah kematian William Wallace seperti yang digambarkan di film? Ternyata tidak. Tidak bukan arti lebih ringan, jauh lebih parah. Dan seperti biasanya kalau kita lihat suatu YouTube ada algoritma nanti dibimbing ke video yang mirip. Dan ternyata ada video yang menggambarkan ngerinya kematian William Wallace. Jadi William Wallace dibaringkan dalam keadaan hidup, disaksikan publik, dipotong satu persatu anggota tubuhnya dalam keadaan hidup. Lalu dalam keadaan hidup dikorek perutnya, wah terlalu mengerikan kalau saya dramatis. Nah saya bertanya-tanya, kenapa sampai dilakukan semacam itu? Dan kenapa dilakukan di depan publik? Ternyata penguasa Inggris punya maksud, ini kunyatakan hukuman
supaya masyarakat takut, supaya masyarakat tertib, supaya masyarakat tidak liar, supaya masyarakat tidak seperti yang sebelumnya, yaitu tidak terkendali. Jadi saudara, ketika orang memikirkan tentang aspek hukum dan keadilan, orang mulai pikir, Allah menyatakan hukum. Hukum ditaati atau tidak kan tidak merugikan Allah. Allah tetap maha kuasa, soal manusia taat atau tidak. Allah tetap maha bijaksana, Allah tetap maha kasih. Kalau begitu fungsi hukum apa? Fungsi keadilan apa? Nah, ada orang membuat perumusan hukum itu untuk menakut-nakuti masyarakat. Nah, ini dipakai konsep ini oleh Raja Inggris. Dia hukum secara mengerikan William Wallace supaya masyarakat takut dan tidak melakukannya lagi. Itu sebabnya kalau kita mengerti konsep hukum untuk menakut-nakuti, jangan heran ada juga pendapat semacam ini. Jangan manfaatkan hukum untuk menakuti eksekutif, pengusaha, dan masyarakat. Konsepnya apa? Hukum itu tidak berkait dengan Allah. Hukum itu berkait dengan manusia untuk menakut-nakuti. Nah, ternyata dalam film William Wallace itu, orang-orang Skotlandia meskipun dia dihukum secara mengerikan, mereka terinspirasi perjuangan William Wallace, lalu ada generasi penerus dan terus ada perang yang tidak habis-habisnya. Berarti fungsi menakuti tidak berjalan. Kalau hukum tidak bisa menakuti, lalu fungsi apa lagi? Nah, ada pemikiran yang berikutnya. Hukum untuk membuat orang itu jerah, kapok untuk tidak melakukan lagi. Jadi kalau masyarakat ditakuti tidak efek, untuk orang itu supaya kapok. Dan William Wallace tidak hanya kapok, dia dimatikan. Itu sebabnya saudara, ada pengertian semacam ini. Penegakan hukum mesti memberi efek jerah, memberi efek kapok. Atau ciptakan efek jerah, hukuman maksimal perlu diterapkan terhadap koruptor. Atau jikalau konsep ini ada pada guru, berikan efek jerah, siswa diberi sanksi tindakan. Ya, jadi saudara, ketika orang memikirkan keadilan hukum, ini Tuhan berikan, sepertinya tidak ada kaitannya dengan Allah. Apalagi penganut deisme. Penganut deisme itu percaya Allah setelah mencipta, pergi. Mencipta dan memberikan hukum, pergi. Jadi hukum harus diikuti atau tidak itu enggak urusan dengan Allah. Jadi mereka mulai pikir, jadi hukum itu perannya apa? Membuat masyarakat takut, membuat orang itu jerah. Benarkah konsep ini? Sama sekali tidak. Hukum ketidakadilan itu berkait dengan Allah. Bagaimana kita mengerti ini? Tadi kita membahas Tuhan adalah hakim. Dan sebagai hakim ada dua karakteristik penting. Allah adalah sumber keadilan yang tertinggi. Allah adalah sumber keadilan yang tertinggi. Di dalam kitab Mazmur disebutkan, Raja yang kuat, yang mencintai hukum, Engkaulah yang menekankan kebenaran, hukum, dan keadilan. Kenapa dia menjadi sumber keadilan tertinggi? Allah adalah pribadi yang bukan hanya pribadi yang mengasihi, bukan hanya pribadi yang berkuasa mencipta, dia adalah pribadi yang maha kudus. Dan di dalam kemahakudusannya, Allah membenci dosa. Allah murka terhadap dosa. Allah murka terhadap pelanggaran. Dan untuk menunjukkan standar kesuciannya, Allah menyatakan hukum itu supaya di dalam alam semesta yang dicipta, ciptaannya termasuk manusia, hidupnya beres sesuai standar kekudusannya. Jadi hukum itu dicipta bukan untuk menakut-nakuti manusia, bukan untuk membuat orang kapok. Itu adalah karakteristik Allah yang Maha Kudus yang pingin semua ciptaannya hidup dengan beres, hidup dengan semestinya, sesuai dengan standar Allah. Itu sebabnya di dalam karakteristik Tuhan sebagai hakim, ada hal kedua yang mau tak mau harus muncul, yaitu keadilan Allah menuntut sanksi. Allah yang Maha Suci mau tak mau menetapkan standar, menetapkan norma, menetapkan ketentuan supaya manusia dan ciptaan itu hidup sesuai standar Allah. Jikalau tidak, Allah yang Maha Suci akan memberikan sanksi, memberikan hukuman,
melampiaskan murkanya. Inilah Allah. Itu sebabnya saudara, orang tidak boleh berpikir mengatakan, ini kayaknya ada mengkait dengan Tuhan. Kita taat atau enggak taat, Allah tetap maha kuasa, tetap maha bijaksana, tetap maha kasih. Ya sudahlah kita jalan sendiri. Tidak. Setiap dosa itu, setiap pelanggaran itu berkait langsung dengan Allah sebagai penguasa seluruh alam semesta. Ketidakberesan, mengganggu, membuat Allah tersinggung. Karena Allah maha kudus. Saudara kalau perhatikan kitab Roma pasal 1, ada satu frase yang mungkin luput kita baca. Walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian, patut dihukum mati. Patut dihukum mati. Mengerikan sekali. Karena kemahakudusan Allah. Sehingga jangankan ribuan atau jutaan dosa yang kita tidak bisa hitung, satu pelanggaran pun sudah layak untuk kita dihukum mati. Di dalam Keluaran disebutkan semacam ini. Tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Jadi saudara, Allah bukanlah suatu pribadi yang mentang-mentang Allah bikin hukum yuk seperti saran yang sebaiknya dilakukan. Tidak. Allah adalah pencipta yang karena sekaligus hakim yang maha kudus, maka dia menetapkan hukum-hukumnya itu sebagai suatu kekhasan dan keharusan sebagai keberadaan maha kudus. Maka itu bukanlah suatu saran, itu ketentuan yang harus dilakukan supaya sesuai dengan standar kesucian Allah. Dengan demikian kita menyadari Allah adalah pribadi yang adil, pribadi yang kudus, pribadi yang menjadi sumber bagi penghukuman untuk dosa. Lalu kita masuk hal yang kedua, kenyataan yang kedua. Kenyataan kedua di dalam Efesus 1 ayat 11. Nah saudara waktu membaca ayat ini nanti kita juga kaget. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Perhatikan di sana, bekerja menurut keputusan kehendaknya. Ternyata segala sesuatu sesuai kehendaknya. Ajaib saudara-saudara. Lupa, bukankah di dunia ini banyak ketidakberesan? Banyak penyimpangan, banyak pelanggaran, banyak dosa. Bagaimana mungkin segala sesuatu sesuai, persis, cocok dengan kehendaknya? Nah ini menimbulkan konflik di dalam pikiran orang. Kok bisa? Kayaknya sudah menyimpang dan tidak beres. Nah saudara, kalau Anda melihat gambar ini pasti Anda teringat sesuatu adegan. Musa baru saja bertemu Allah. Dan Tuhan baru saja menulis 10 hukum. Musa dengan senang membawa 10 hukum sebagai oleh-oleh untuk bangsa Israel. Baru saja dia turun kaget dia. Hari pertama, jam pertama, menit pertama. Batu itu ditulis oleh Allah. Sekarang dia melihat sendiri orang Israel sedang beribadah menyembah patung lembu emas. Musa yang baru ketemu Allah yang begitu dahsyat dan hebat, yang begitu mulia sampai wajahnya bercahaya dan memang menunjukkan Allah yang patut disembah. Sekarang kembali lihat bangsa Israel menyembah patung lembu emas. Betapa konyolnya, betapa bodohnya, betapa irasionalnya. Musa yang baru bertemu Allah yang patut disembah melihat orang Israel melakukan kebodohan, marah sekali sampai dia lempar batu itu. Dan detik itu kemarahan Musa persis dengan kemarahan Tuhan. Sehingga dia sama sekali tidak berdosa untuk kemarahan yang begitu luar biasa kepada bangsanya sendiri. Nah saudara yang mau saya bicarakan apa? Hari pertama hukum Taurat diberikan, sepertinya sudah gagal. Seperti sudah tidak berhasil. Jadi bagaimana di dalam kitab Efesus disebutkan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Nah ini menimbulkan pemikiran,
Apa iya? Sepertinya tidak. Tapi kalau tidak, kok Efesus mengatakan demikian? Nah saudara-saudara, saya yakin Louis Berkhof pernah membaca tulisan dari Westminster Confession of Faith beberapa abad sebelumnya. Saya bacakan. Pengaturan Allah, providensi Allah. Allah pencipta segala sesuatu, menopang, memimpin, mengatur, dan memerintah semua ciptaan, tindakan, dan segala sesuatu secara detil. Wah, ini perumusan yang luar biasa. Perumusan yang luar biasa. Bukan hanya detil dan sempurna. Semuanya di dalam kendali Tuhan. Luar biasa. Bagaimana memimpin semuanya di dalam sempurna? Mulai dari yang terbesar hingga yang terkecil untuk mendatangkan pujian bagi kemuliaan, hikmat, kuasa, keadilan, kebaikan, dan kemurahannya. Kita masih belum bisa menemukan bagaimana fakta-fakta yang sepertinya tidak beres di dunia ini, kejahatan, pengkhianatan, pembunuhan, bisa sesuai dengan Efesus dan sesuai dengan perumusan ini. Nah, sebelum menjawab bagian ini, kita ingat Tuhan Yesus pernah ditanya oleh orang Farisi dan Saduki. Manakah hukum yang terutama? Dan Tuhan Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudara, seluruh hukum yang begitu banyak diringkas menjadi dua. Itu pun tidak semua orang bisa mentaati. Jadi seolah-olah kehendak Allah gagal. Kehendak Allah tidak berhasil. Jadi bagaimana kita bisa mengerti sesuatu bisa terjadi? Disinilah Louis Berkhof memberikan perumusan yang luar biasa. Saudara, kalau Louis Berkhof tidak merumuskan, orang tetap dalam kebingungan, kebimbangan, dan merasa Alkitab ini sesuatu yang aneh. Tapi kemudian Louis Berkhof menemukan dan memberikan pengajaran menarik. Sebenarnya kehendak Allah itu ada beberapa macam. Macam yang pertama, kehendak Allah yang kadang dilanggar manusia berdosa. Hukum Taurat apa kehendak Allah? Kehendak Allah. Mengasihi Allah apakah kehendak Allah? Kehendak Allah. Mengasihi sama apa kehendak Allah? Kehendak Allah. Tetapi kehendak Allah ini adalah kehendak yang kadang dilanggar manusia berdosa. Di dalam kejatuhannya manusia tidak memiliki kemampuan untuk mentaati secara sempurna. Jadi memang ada kehendak Allah yang kadang dilanggar manusia berdosa. Ini adalah fakta. Nah, saudara, tetapi ini bukan satu-satunya kehendak Allah. Louis Berkhof meneliti dan kemudian menemukan Alkitab tidak boleh disalahpahami bahwa Allah telah gagal. Karena ada satu kehendak Allah lagi yang melampaui pikiran kita, yaitu kehendak Allah yang pasti terlaksana. Dan kehendak Allah yang pasti terlaksana ini tidak dinyatakan di dalam Alkitab, melampaui pikiran kita, dan manusia di dalam liku-likunya, di dalam kejahatannya, di dalam kelicikannya, tanpa disadari, tetap bisa diperalat Allah untuk menggenapi maksudnya yang melampaui pikiran manusia itu. Nah, saudara, sebelum menjelaskan ini lebih lanjut, di dalam masa perjanjian lama antara Maleakhi dan perjanjian baru, itu ada tenggang waktu kira-kira 400 tahun. Dan di dalam 400 tahun terjadi suatu peristiwa, yaitu tiba-tiba Allah tidak pernah bersabda lagi. Di dalam bentangan waktu yang begitu panjang, kalau itu 10 tahun, 20 tahun bisa dimengerti. Kalau itu 50 tahun, 70 tahun bisa dimengerti. Kalaupun 100 tahun bisa dimengerti.
Ini bukan 100 tahun, bukan 200 tahun, bukan 300 tahun, 400 tahun. Orang-orang Yahudi mulai pikir, belum pernah di dalam sejarah Allah begitu vakum begitu lama. Kenapa Allah demikian? Mulai pikir-pikir, wah mungkin karena kita begitu bandel, begitu pemberontak. Mari kita pikirkan bagaimana 10 hukum itu supaya ditaati. Allah tersinggung, lalu bagaimana 10 hukum itu supaya ditaati. Mereka rinci lagi dari 4 hukum pertama yang merupakan perintah itu membuat detailnya menjadi kira-kira 248 perintah. Supaya 4 perintah itu ada juklaknya dan mereka persis bisa melakukan dan Allah berkenan. Tapi hukum Taurat kan bukan hanya perintah, ada larangan. Nah, larangannya juga dimodifikasi menjadi 365 larangan. Jadi saudara bisa bayangkan 10 hukum Taurat saja kita belum tentu bisa hafal lancar. Ini berapa hukum ini? 600 lebih. Jadi Anda bisa bayangkan orang Yahudi itu berusaha supaya setiap langkah, setiap nafas, setiap gerak itu tidak menyalahi. Supaya Allah senang. Waduh, saya tidak bisa bayangkan. Jadi ini 600 lebih ini adalah hukum Taurat dasar. Belum ditambah hukum tafsirannya yang mencapai ribuan. Jadi Anda bisa bayangkan pusingnya, buletnya. Jadi saudara pada waktu mereka tanya pada Tuhan Yesus, di antara ratusan dan ribuan tafsiran ini, mana hukum yang terutama? Itu hanya bisa dijawab oleh orang yang sangat jenius dan mengerti hukum Yahudi. Jadi itu bukan pertanyaan jujur, itu ngetes. Ini kok banyak pengikutnya, bisa nggak jawab? Ternyata bisa. Wah hebat sekali. Tuhan Yesus jenius agama. Nah saudara, inilah kenyataan yang luar biasa. Jadi, tapi ironis sekali. Tuhan Yesus yang mengerti hukum secara detail, paham, bahkan melakukannya, dan diikuti banyak orang, justru dibenci. Padahal ini ada model orang yang harusnya diikuti untuk seperti yang diminta hukum Taurat supaya diperkenan Allah. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka benci pada Tuhan Yesus karena pengikutnya berkurang dan mereka membuat konspirasi untuk membunuh dengan jahat Tuhan Yesus. Dan Anda tahu, kejahatannya mengerikan ini, mereka pikir buat mereka berhasil menang. Tanpa mereka sadari, menggenapi maksud Allah, kehendak Allah yang tersembunyi. Jadi, ada kehendak Allah yang tidak dinyatakan, tapi pasti terlaksana, bahkan bisa memperalat kejahatan manusia. Contoh yang paling nyata adalah peristiwa tragedi ketika Tuhan Yesus sebagai pribadi yang sangat baik dikhianati, dibunuh, tetapi justru menggenapi maksud Tuhan. Jikalau Tuhan Yesus tidak mati dan bangkit, kita tidak tahu bagaimana. Jadi saudara, di dalam Roma dijelaskan semacam ini. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Nah, jalan pendamaian ini kesannya sesuatu yang bagus ya. Dalam bahasa aslinya adalah propitiation, yaitu pelampiasan murka. Jadi saya baca, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi pelampiasan murka Allah terhadap dosa manusia karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jadi saudara, teman saya pernah naik bis. Lalu bincang-bincang orang non-Kristen. Dan orang non-Kristen itu ketika tahu teman saya mengajarkan tentang iman Kristen, dia mulai mengatakan, Bapak tidak usah pusing-pusing soal agama. Agama itu gampang. Asal kita minta ampun, Tuhan terima, beres. Kita salah apa, langsung minta ampun, Tuhan terima, beres. Kita salah apa, minta ampun, Tuhan terima, beres. Kita mau perkosa orang, minta ampun, beres. Teman saya kaget. Bayangkan kalau orang punya konsep semacam ini. Berdosa terus minta ampun, beres. Lalu dosanya itu diapakan? Sekedar diampuni. Ini bukan cara Tuhan. Tuhan itu adil dan setiap dosa harus ada sanksinya. Harus ada pelampiasan murka. Dan jikalau belum ada pelampiasan murka,
dosa itu belum dibereskan. Jadi Anda bisa bayangkan kalau orang sekedar minta ampun, berharap masuk surga, keadilan Tuhan di mana? Kemahakudusan Tuhan di mana? Maka ada bijaksana Tuhan yang melampaui pikiran manusia, yaitu ini yang dirumuskan oleh Louis Berkhof juga. Ketika orang percaya pada Kristus yang mati dan bangkit, Kristus menjadi substitusi. Orang itu dosanya mendapat limpahan, lampiasan murka Allah, tetapi karena orang itu sudah percaya Kristus yang mati dan bangkit sebagai substitusi, lampiasan murka itu tidak kepada orang itu, tetapi kepada Kristus. Jadi dosanya dihukum, dosanya dihukum. Pelanggarannya dihukum, pelanggarannya dihukum. Kesalahannya dihukum, kesalahannya dihukum. Karena Allah maha adil. Dan kekudusan yang tersinggung harus melampiaskan keadilannya, sanksi. Dan ketika Kristus menjadi jalan pendamaian atau pribadi yang menerima pelampiasan murka, maka Allah telah menunjukkan keadilannya di situ. Dan di dalam ayat selanjutnya dikatakan, maksudnya ialah menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata ia benar. Dan orang yang percaya kepada Kristus juga mengalami pembenaran. Nah, saudara, mari saya lihatkan kembali. Ada kehendak Allah yang kadang dilanggar manusia berdosa. Itu yang kita tahu. Tapi yang melampaui pikiran kita, ada kehendak Allah yang pasti terlaksana. Puji Tuhan. Jadi saudara, sepertinya Allah dalam pihak yang kalah. Tidak. Tuhan di dalam maha bijaksananya, di dalam lika-liku kejahatan manusia, Tuhan tetap mengatur secara detail bagaimana meskipun manusia berliku-liku, tetap keadilannya terlaksana, rencana detailnya terlaksana, dan membuat kita takjub tentang hal ini. Baik saudara, saya simpulkan sebelum tanya jawab. Kenyataan pertama, Tuhan adalah hakim. Dan sebagai hakim, dia adalah sumber keadilan tertinggi karena dia juga maha kudus. Dan keadilannya dan kekudusannya menuntut sanksi bagi pelanggarannya. Sepertinya kehendaknya gagal, kehendaknya dilanggar, dan sebenarnya Tuhan tidak berdaya. Tapi ada kehendak yang melampaui pikiran kita. Segala sesuatu sesuai kehendaknya. Puji Tuhan. Maka kita takjub dan memuji Tuhan seperti pengaturan Westminster. Hebat Tuhan. Kok bisa ya? Luar biasa. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Kalau belum ada pertanyaan, saya tambah satu ayat ya. Allah menghakimi semua orang. Ya. Jadi hendaklah kita gentar kepada pribadi semacam ini. Pribadi yang begitu hebat dan dahsyat. Siasat, kelicikan, pelanggaran kita tidak pernah menggagalkan kehendaknya yang pasti terlaksana. Luar biasa. Satu ayat lagi. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Jikalau kejahatan kita saja tidak pernah menggagalkan kehendak Allah, maka mari menjadi pelaku firman, berkenan pada Allah yang pasti menang dalam situasi apapun.